Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Yulianti selaku dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio pada data rasio keuangan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini kami dari kelompok 6. Yang pertama ada Muhammad Rafif Al-Aidi dengan NIM akhir 414. Yang kedua ada saya sendiri Mita Mustika dengan NIM akhir 415. Yang selanjutnya ada Alia Yosabira dengan NIM akhir 416. Dan yang selanjutnya ada Fani Silvania Rahma dengan NIM akhir 417. Yang selanjutnya ada Yulianti Nurjanah dengan NIM akhir 418. Dan yang terakhir ada Mulkiyah dengan NIM akhir 420. Selanjutnya, struktur modal. Menurut Keown et al., struktur modal atau capital struktur adalah perpaduan sumber dana jangka panjang, long-term source of funds yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam maksimalisasi kekayaan pemegang saham. Manajer keuangan harus dapat menilai struktur modal dan memahami hubungannya dengan risiko, hasil atau pengambilan nilai. 3. Teori trade-off. Trade-off teori dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan, dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan utang. Keempat, ada teori pecking order. Teori pecking order menjelaskan mengapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Secara spesifik, perusahaan mempunyai urutan-urutan preferensi dalam penggunaan dana. Di antaranya, perusahaan memilih pandangan internal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba atau keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Yang kedua, perusahaan menghitung target rasio pembayaran didasarkan pada perkiraan kesempatan investasi. 5. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Di sini yang pertama ada modal kerja. Modal kerja adalah investasi perusahaan dalam aktiva pendek seperti kas, sekuritas atau surat-surat berharga, piutang dagang dan persediaan atau dikenal dengan modal kerja bruto. 2. Struktur aktiva. Perusahaan dengan aktiva tetap besar atau sebagai kolateral dapat menggunakan hutang relatif besar. Semua aktiva yang dimiliki berasal dari utang dan modal perusahaan. 3. Ada skala perusahaan. Perusahaan besar memiliki akses besar masuk pasar modal, sehingga ada korelasi positif antara skala perusahaan dengan debt to book value of equity ratio. Kemudian yang keempat ada profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Ada growth opportunity, kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Teori agensi menggambarkan hubungan yang negatif antara growth opportunity dan leverage, di mana perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. Akhir, resiko bisnis. Resiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Semakin tinggi resiko bisnis perusahaan, maka perusahaan cenderung kesulitan dalam memperoleh pendanaan dari sumber eksternal. Selanjutnya, rumusan hipotesis. Hipotesis 1, terdapat pengaruh current ratio variabel X1 terhadap debt to equity ratio variabel Y. Hipotesis 2, terdapat pengaruh return on asset variabel X2 terhadap debt to equity ratio variabel Y. Hipotesis 3, terdapat pengaruh fixed asset ratio variabel X3 terhadap debt to equity ratio variabel Y. Hipotesis 4, terdapat pengaruh current ratio variabel X1, return on asset variabel X2, dan fixed asset ratio variabel X3 terhadap debt to equity ratio. Tingkat kepercayaan 95%, A sama dengan 0,05. Berikut adalah kerangka pemikiran tertulis yang saya jelaskan di perumusan hipotesis sebelumnya.
Baik, dilanjutkan oleh saya. Di sini ada table data time series di mana ada 5 perusahaan dengan masing-masing 2 tahun laporan keuangan. Di sini ada 5 perusahaan. Yang pertama ada PT Gudang Garam, yang kedua ada PT Mustika Ratu, ketiga ada PT Univ Indonesia, yang keempat ada PT Goto, dan yang kelima ada PT Caruan Pokpen Indonesia. Di sini ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Yang pertama ada current ratio sebagai variabel X1, kemudian ada return on asset sebagai variabel X2, lalu ada fixed asset ratio sebagai variabel X3, dan variabel dependennya yaitu debt equity ratio sebagai variabel Y. Di sini sudah tercantum berbagai nominal angka dalam bentuk satuan persen dari masing-masing perusahaan dan dari masing-masing laporan tahunannya. Kemudian dilanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, di sini ada table model summary, di mana di sini sudah tercantum dalam kolom adjusted R square, tercantum di sini angka 0,151. Hal ini berarti 15,1% variabel struktur modal, yaitu DER yang sebagai dependen ini dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu yang tadi CR, current ratio, return on asset, dan juga fixed asset ratio. Sedangkan sisanya yang 100% dikurangi 15,1% ini, yaitu sebesar 84,9%, dapat dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model yang dianalisis. Kemudian di tabel selanjutnya ada tabel ANOVA. Dalam tabel ini menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 1,831 dengan nilai signifikansinya 0,200. Nilai signifikansi menunjukkan lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu struktur modal atau DER, debt equity ratio. Baik, selanjutnya di sini ada tabel koefisien. Dengan memperhatikan regresi dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau juga tadi yang disebut DER atau debt atau juga debt to equity ratio pada kelima perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu yang pertama ada struktur modal debt to equity ratio dengan nilai sebesar 38,328. Kemudian ada CR atau current ratio sebesar minus 0,119. Lalu ada ROA, return on asset, dengan nilai sebesar minus 0,431, dan juga ada fixed asset ratio atau VAR sebesar 0,102. Baik, selanjutnya dari hasil uji data di atas, maka mendapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, variabel current ratio sebagai X1 berpengaruh negatif dengan artian hipotesis diterima. Lalu, terdapat variabel return on asset atau X2 berpengaruh negatif dengan artian hipotesis diterima. Yang terakhir terdapat variabel fixed asset ratio atau X3 berpengaruh positif dengan artian hipotesis ditolak. Selanjutnya terdapat interpretasi hasil regresi untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh atau tidak terhadap variabel Y. Dapat diketahui ketentuannya sebagai berikut. A sama dengan 0,05, T tabel sama dengan T, atau A dibagi 2 dibagi N dikurang K dikurang 1, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X bebas. T tabel sama dengan T atau 0,05 dibagi 2 dibagi 10 dikurang 3 dikurang 1, sama dengan T yaitu 0,025 dibagi 6.
maka T-tabel sama dengan 2,447. F-tabel sama dengan F, yaitu K dibagi N dikurang K, di mana N merupakan sampel dan K merupakan variabel X bebas. F-tabel sama dengan F, yaitu 3 dibagi 10 dikurang 3 sama dengan F, yaitu 3 dibagi 7, maka F-tabel yaitu 4,35. Yang terakhir ada kesimpulan. Dapat disimpulkan pembahasan dan analisis yang telah teman-teman saya jelaskan bahwa struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti kemungkinan akses dana, keberanian perusahaan menanggung resiko, rencana strategis pemilik, serta analisis biaya dan manfaat untuk keuntungan yang akan diperoleh dari setiap sumber dana. Pada setiap sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya terkait dengan status perusahaan itu sendiri. Dengan adanya analisis struktur modal debt to equity ratio atau DER di 5 perusahaan yaitu PT Gudang Garam, PT Mustika Ratu, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Goto, dan PT Charwen Pokpen Indonesia Tbk, dengan mengacu pada data laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi perusahaan, maka didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau DER, diantaranya likuiditas dengan menggunakan current ratio, struktur aktiva dengan menggunakan fixed asset ratio, serta profitabilitas dengan menggunakan return on asset atau ROA. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.